Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarhul Ajurrumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Abdul Mun'im rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai ke pembahasan tentang at-tawabi'. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala at-tawabi'u. At-tawabi' ini jamaknya tabi'. Tabi' itu kan artinya yang mengikuti. Berarti at-tawabi' ya, ini jamaknya tabi', hal-hal yang mengikuti. Kenapa disebutkan sebagai tawabi'? Karena kelompok i'rab ini, i'rabnya itu mengikuti kata yang diikutinya. Tidak seperti mubtada yang harus marfu', khobar harus marfu', fa'il harus marfu', mudhaf ilaih harus majrur, maf'ul bih harus mansub. Maka kelompok tawabi ini tidak memiliki keharusan seperti ini. Jadi dia bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur, bisa majzum, tergantung kata yang diikutinya. Kalau kata yang diikutinya marfu, maka dia marfu. Kalau kata yang diikutinya mansub, maka dia mansub. Kalau kata yang diikutinya majrur, maka dia majrur. Kalau kata yang diikutinya majzum, maka dia majzum. Dan tawabi ini ada 4 ya. Ada an-na'tu, sifat. Ada al-atfu, kata hubung atau kata sambung. Kemudian ada taukid, keterangan penguat dengan 4 lafaz khusus. Kemudian badal, keterangan pengganti. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas na'at dulu ya. Nah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala at-tawabi'u wa hiya 4 anwa'in an-na'tu wal atfu wat taukid wal badalu. وهي تتبع ما قبلها في إعرابه رفعا ونسبا وجرا وسنتكلم على كل واحد منها. Tawabi ya. Tawabi ada 4 macam. Yang pertama na'at ya, atau kata sifat. Kemudian atof, kata sambung ya. Kemudian taukid, ini keterangan penguat dengan 4 lafaz khusus. Kemudian badal, keterangan pengganti. Dan tawabi ini mengikuti apa yang sebelumnya di dalam i'rabnya, baik secara rafa, nasab maupun jar. Dan kita akan membicarakan setiap ya dari pembahasan ini. Jadi insya Allah kita akan membahas na'at, atau taukid dan badal pada pembahasannya masing-masing. Yang pertama kita akan bahas tentang na'at ya. Babun na'ti, bab tentang na'at. Amsilah ya, contoh-contoh. Nah, contoh yang pertama, ishtaraitu hullatan jamilatan. Aku telah membeli, hullah itu pakaian ya. Aku telah membeli pakaian yang indah. Kemudian qabalani as-sadiqu al-mukhlisu. Aku ya telah berjumpa ya. Aku telah temanku yang ikhlas telah menemui aku ya. Temanku yang ikhlas telah menemui aku. Kemudian sirtu ma'a ikhwani al-muhadzabina fil hadaiqi an-nadirati. Aku berjalan bersama para saudara-saudaraku yang muhadzabin. Muhadzabin ini artinya yang sopan, yang santun. Fil hadaiqin nadirati. Di hadaik, ini adalah taman-taman yang nadirah, berseri-seri ya. Taman-taman yang indah. Kullu kalimatin min hadhil kalimati tattabi'u ma qablaha fi i'rabihi.
wa tuwaddihu matbu'aha li bayani sifatin min sifatihi wa tusamma na'tan. Setiap kata dari kata-kata ini mengikuti apa yang sebelumnya di dalam i'rabnya dan menjelaskan kata yang diikutinya untuk menjelaskan sifat dari sifatnya dan dinamakan dengan na'at. Perhatikan misalnya ishtaraitu hullatan. Ya, sebetulnya dengan kita mengatakan ishtaraitu hullatan, kalimat ini sudah sempurna. Tapi terkadang kita perlu memberikan sifat, ya. Saya membeli pakaian, ini sempurna. Tapi kalau kita kasih sifat, maka lebih jelas lagi maknanya. Ishtaraitu hullatan jamilatan. Saya membeli pakaian yang indah. Kenapa jamilatan? Karena jamilatan di sini sifat bagi hullatan. Dan hullatan maf'ul bih, maka dia mansub. Karena kata yang diikutinya mansub, ya, maka jamilatan pun ikutan mansub. Kemudian qabalani as-sadiqul mukhlisu. Teman yang ikhlas telah menjumpai aku. Di sini yang jadi contoh adalah al-mukhlisu, ya, yang ikhlas. Al-mukhlisu sifat bagi as-sadiqu. Di mana as-sadiqu ini fa'il marfu'. Maka al-mukhlisu mengikuti as-sadiqu yang juga marfu'. Makanya al-mukhlisu. Kemudian sirtu ma'a ikhwani al-muhadzabina fil hadaiqin nadirati. Ini ada dua contoh na'at di sini. Yang pertama, aku berjalan bersama saudaraku yang sopan santun. Maka di sini al-muhadzabina adalah sifat bagi ikhwani. Di mana ikhwani di sini mudhaf ilaih, majrur, maka al-muhadzabina pun ikutan majrur. Kemudian fil hadaiqi an-nadirati, ya, an-nadirah ini na'at bagi hadaiq. Di mana hadaiq ini adalah isim majrur, maka an-nadirati ngikutin, ya, majrur juga. Nah, ta'rifuhu, definisinya. An-na'tu huwa at-tabi'ud dallu ala ma'nan fi matbu'ihi. Na'at adalah sesuatu yang mengikuti, yang menunjukkan atas makna pada kata yang diikutinya. Ya. Hukmuhu, hukumnya, wan na'tu yatba'u matbu'ahu fi ar-raf'i wan nasbi wal jarri. Mislu zarani rajulun karimun wa laqitu rajulan kariman wa dhahabtu li ziyarati rajulin karimin. Na'at itu harus mengikuti kata yang diikutinya. Dalam hal apa? Yang pertama dalam hal rafa'nya, nasabnya, dan jarnya. Contohnya, zarani rajulun karimun. Ini contoh marfu. Ya. Lelaki yang mulia telah mengunjungi aku. Di sini, karimun sifatnya rajulun. Rajulun sini sebagai fa'il marfu. Maka karimun na'at mengikuti man'utnya. Karena man'utnya marfu, maka dia pun marfu. Rajulun karimun. Laqitu rajulan kariman. Di sini kariman na'at dari rajulan. Rajulan maf'ul bih mansub, maka kariman juga ikutan mansub. Dhahabtu li ziyarati rajulin karimin. Aku pergi untuk mengunjungi lelaki yang mulia. Di sini karimin na'at dari rajulin. Di mana rajulin ini adalah mudhaf ilaih majrur. Maka karimin ikutan majrur. Kemudian yang kedua, yang juga harus diikuti oleh na'at terhadap man'utnya adalah at-ta'rifi wa tankiri. Jadi dia harus sama dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Kalau man'utnya, kata yang disifati ma'rifat, maka na'atnya pun harus ma'rifat. Sementara kalau man'utnya atau kata yang disifatinya itu adalah nakirah, maka dia na'atnya juga harus nakirah. Mislu najahat tilmidul mujtahidu. Ya. Murid yang bersungguh-sungguh telah berhasil. Di sini kenapa al-mujtahidu?
Karena man'utnya tilmid ini ma'rifat, ada alnya, at-tilmidu, maka naatnya wajib ada alnya juga, ya. Sebenarnya bukan masalah alnya, tapi ma'rifat juga. Dalam hal ini supaya dia ma'rifat dikasih al. Maka di sini najaha at-tilmidu al-mujtahidu. Kemudian contoh yang kedua, wa najaha tilmidun mujtahidun. Ya. Murid yang bersungguh-sungguh telah berhasil. Di sini tilmidun nakirah, ya, karena ada alnya. Maka naatnya juga harus nakirah, mujtahidun. Nggak boleh kita katakan najaha tilmidun al-mujtahidu. Atau sebaliknya misalnya najahat tilmidu mujtahidun. Nggak boleh. Jadi harus sama-sama, ya. Najahat tilmidu al-mujtahidu. Najahat tilmidun mujtahidun. Ya, jadi harus sama dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Misalnya, ya, telah datang laki-laki mulia, maka ada dua pilihan di sini. Bisa ja'a rajulun karimun, bisa ja'a ar-rajulu al-karimu. Lalu dalam penggunaannya mana yang kita pakai? Apakah ja'a rajulun karimun atau ja'a ar-rajulul karimu? Hukum asalnya, ini saya jelaskan, ya. Hukum asalnya, kita itu dalam kehidupan sehari-hari akan lebih sering bicara sesuatu yang sudah ma'rifat, ya. Hukum asalnya seperti itu. Jadi biasanya kita kalau ngomong itu pasti udah antara yang bicara dengan yang diajak bicara itu udah menentukan siapa orangnya. Tapi ya bisa juga dalam bentuk nakirah. Ya, kalau kita mengatakan ja'a rajulun karimun, telah datang laki-laki mulia, ya kemungkinan antara kita dengan yang kita ajak bicara sama-sama nggak tahu nih orang ini siapa, namanya siapa, dari mana. Makanya kita bicaranya dalam bentuk nakirah. Tapi kalau antara kita dengan yang kita ajak bicara sudah menentukan orangnya siapa, tapi kita lagi nggak pengen sebut namanya, tapi menyebutkan sifatnya, maka ini dengan ma'rifat, ja'ar rajulul karimu. Ini perbedaan penggunaan versi ma'rifat dengan versi nakirah, ya. Nah, qala sahibul ajurrumiyati an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama zaidun al-aqilu wa ra'aitu zaidan al-aqila wa marartu bi zaidin al-aqili. Berkata pengarang kitab Al-Ajurumiyah, naat adalah mengikuti, ya, kata yang disifati dalam hal rofaknya, nasabnya, jarnya, ma'rifatnya, dan nakirahnya. Engkau katakan qama zaidun al-aqilu. Zaid yang berakal telah berdiri. Wa ra'aitu zaidan al-aqila. Dan aku telah melihat Zaid yang berakal. Wa marartu bi zaidin al-aqili. Aku berpapasan dengan Zaid yang berakal, ya. Nah, aqsamun na'ti, macam-macam na'at, ya. Yuqalu qama zaidun al-aqilu wa qama zaidun al-aqilu abuhu. Ya, dikatakan qama zaidun al-aqilu, telah berdiri Zaid yang berakal. Wa qama zaidun al-aqilu abuhu, dan telah berdiri Zaid yang berakal ayahnya. Nah, ini menarik nih, ya. Fanna'tu fil misalil awwali rufi'a, ya, dhamiran ya'udu fil matbu'i al-man'utu wa huwa Zaidun. Na'at pada contoh yang pertama dirafa'kan sebagai domir yang kembali pada kata yang disifatinya, ya, al-matbu atau al-man'ut, ya, kata yang diikutinya atau kata yang disifatinya, dan dia adalah Zaid. Jadi kalau dalam contoh yang pertama kita katakan qama zaidun al-aqilu, al-aqilu adalah na'at. Mana man'utnya? Man'utnya adalah Zaidun. Sementara contoh yang kedua, qama zaidun al-aqilu abuhu. Wa na'tu fil misalis sani
rufi'a, ya, isman zahiran wa huwa abuhu yashtamilu ala dhamirin ya'udu ala al-man'uti alladhi huwa zaidun. Fal awwalu yusamma na'tan haqiqiyan wasani yusamma na'tan sababiyan, ya. Dan na'at pada contoh yang kedua dirafa'kan dengan isim yang zahir, ya, dan itu adalah ayahnya yang meliputi atas domir, ya, atas domir bagi yang disifati, yang mana dia adalah Zaid. Maka yang pertama disebut dengan na'at hakiki, ya, sementara yang kedua disebut dengan na'at sababi, ya. Perhatikan di sini, ya, bedanya antara na'at hakiki dengan na'at sababi. Kalau na'at hakiki itu kalimat biasa, ya, qama Zaidun al-aqilu. Zaid yang berakal telah berdiri. Tapi kalau na'at sababi, ya, contohnya di sini qama Zaidun al-aqilu abuhu. Zaid telah berdiri, ya, Zaid telah berdiri. Telah berdiri Zaid yang berakal ayahnya. Jadi di sini, ya, kalau kita i'rab, ya, qama adalah fi'il madi, Zaidun adalah fa'il, al-aqilu ini na'at. Na'at untuk Zaidun. Nah, abuhu, ya, di sini sebagai fa'il. Jadi kalau pada contoh na'at sababi, na'atnya itu beramal seperti amal fi'il, ya. Makanya dia, kenapa di sini abuhu marfu tidak abahu atau abihi? Karena memang abuhu ini sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Dari al-aqilu. Al-aqilu kan secara tasrif ini isim fa'il, ya. Tapi isim fa'il di sini beramal seperti amal fi'il, ya. Jadi ini bedanya antara na'at hakiki dengan na'at sababi. Ahkamul qismaini, hukum dari dua macam ini. Yang pertama an-na'atus sababiyu, na'at sababi. Yatba'u man'utahu fima sabaqa dzikruhu, ay fi hukmil i'rabi min raf'in wa nasbin wa jarrin wa fit ta'rifi wa tankiri. Na'at sababi itu mengikuti kata yang disifatinya pada apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu, ya, sama aja dengan na'at hakiki. Dia mengikuti man'utnya pada hukum i'rab, ya, baik rafa, nasab maupun jar, dan pada dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Fatakulu ja'ani rajulun karimun abuhu wa ja'ani ar-rajulul karimu abuhu. Ya, perhatikan dua contoh ini. Yang pertama nakirah, ja'ani rajulun, makanya na'atnya juga nakirah. Karimun abuhu. Sementara yang kedua ma'rifat, ja'ani ar-rajulu al-karimu abuhu. Jadi baik na'at sababi maupun na'at hakiki sama-sama harus sama dari sisi i'rabnya dan juga dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Tapi yang kedua, wa na'atul haqiqiyyu yatba'u man'utahu fima dzukira, yakni hukmul i'rabi wa ta'rifu aw tankiru. Ya. Kalau na'at hakiki itu harus mengikuti kata yang disifatinya pada apa yang telah disebutkan, yaitu dari sisi hukum i'rabnya, dari sisi ma'rifatnya atau nakirahnya. Wa yatba'uhu aidan fi at-tadhkiri wa ta'nisi. Dan juga harus mengikuti dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Mislu hadhihi fatatun karimatun wa hadha rajulun karimun. Contohnya, ini adalah pemuda, fatat itu pemudi, ya. Ini adalah pemudi yang mulia. Wa hadha rajulun karimun, dan ini adalah laki-laki yang mulia. Perhatikan, karena fatatun muannas, makanya na'atnya juga muannas, karimatun. Kemudian karena rajulun mudzakkar, maka na'atnya juga mudzakkar, karimun, ya. Hadhihi fatatun karimatun, hadha rajulun karimun. Kemudian yang kedua yang juga harus diikuti, ya, untuk na'at hakiki,
fil ifradi wat tasniyati wal jam'i. Mislu hadani rajulani karimani wa haula'i rijalun kiramun wa hadha rajulun karimun. Jadi naat hakik pun harus sama dari sisi mufradnya, musannanya dan jamaknya. Artinya kalau man'utnya musanna, naatnya musanna. Man'utnya jamak, naatnya jamak. Begitupun ya kalau man'utnya mufrad, maka naatnya juga mufrad. Contohnya hadani rajulani karimani. Ini adalah dua laki-laki yang mulia. Haula'i rijalun kiramun. Itu adalah atau ini adalah para laki-laki yang mulia. Hada rajulun karimun. Ini adalah seorang laki-laki yang mulia. Mulahadhatun, ya. Perhatian atau catatan khusus. Yaqa'un na'tu jumlatan wa shibha jumlatin. Na'at itu bisa terjadi dalam bentuk jumlah dan juga shibhu jumlah, menyerupai jumlah. Fal jumlatu mislu zarani rajulun akhlaquhu karimatun wa zarani rajulun karumat akhlaquhu. Ini contoh yang jumlah, ya. Jadi naat itu bisa dalam bentuk jumlah. Contohnya yang jumlah, zarani rajulun akhlaquhu karimatun. Telah mengunjungi aku seorang laki-laki, akhlaku karimatun, yang akhlaknya itu mulia. Di sini ya, akhlaku karimatun jumlah mubtada khobar sebagai naatnya rojul, ya. Jadi naatnya bukan hanya bentuk kata tunggal, tapi malah dalam bentuk kalimat. Telah mengunjungi aku seorang laki-laki yang akhlaknya itu mulia. Ini kan akhlaku karimatun. Ini kalau kita i'rab ya, zarani zaru fil madi, nunnya nun wiqayah, ya-nya maf'ul bih, rajulun sebagai fa'il, akhlaku mubtada, kemudian haknya mudhaf ilaih, karimatun khobar. Nah, jumlah mubtada khobar dari akhlaku karimatun sebagai naatnya rajul, ya. Zarani rajulun karumat akhlaquhu. Ya. Telah mengunjungi aku seorang laki-laki yang mulia akhlaknya. Kalau tadi kan jumlahnya ismiyah, mubtada khobar. Kalau yang ini jumlah fi'liyah. Kalau kita i'rab, zara fil madi nun wiqayah, yaknya dhamir mutakalim sebagai maf'ul bih muqaddam, rajulun fa'ilnya, karumat fi'il madi, akhlaku ini fa'ilnya, haknya mudhaf ilaih. Nah, jumlah fi'il fa'il dari karumat akhlaquhu sebagai naatnya rajulun, ya. Nah, kemudian yang kedua, naat dalam bentuk syibhul jumlah, ya. Mislu absartu ta'iran fawqa syajaratin wa sakantu baitan 'alan nili. Aku melihat burung yang ada di atas pohon, ya. Di sini kan, ya, kita katakan fawqa syajaratin, ini syibul jumlah, ya. Dzarab beserta mudhaf ilaihnya, dzarfiyahnya sebagai naatnya ta'iran. Jadi kalau kita i'rab, absartu ini fi'il dan fa'il, ta'iran maf'ul bih, fawqa ini adalah dzaraf, ya, dzaraf makan, syajaratin adalah mudhaf ilaih. Nah, zarfiyah dari fawqa syajaratin sebagai naatnya ta'iran. Sakantu baitan 'alan nili. Aku tinggal di rumah. Aku menempati rumah di atas sungai Nil. Maka di sini sakantu fi'il dan fa'ilnya, baitan maf'ul bihnya, 'alan nili ini jar majrur sebagai naat dari baitan. Nah, ini contoh naat bukan dalam bentuk kata tunggal, tapi naat dalam bentuk jumlah ataupun syibhul jumlah, ya. Nah, mulahadhah, ini ada lagi mulahadhahnya, ya. Nah, al-ma'arifu bin nisbati li babin na'ti salasatu aqsamin. Ma'rifat berdasarkan bab, ya, naat itu ada 3
kelompok. Ma la yaqa'u na'tan wala man'utan wa huwa ad-dhamiru liwuduhihi wa jumudihi. Ya, jadi ma'rifat itu ada 3 kelompok ya berdasarkan pembahasan bab na'at. Pertama, apa yang tidak bisa menempati na'at dan juga man'ut, yaitu domir. Karena jelasnya dan karena jumudnya. Jumud itu artinya, domir itu kan bukan mushtaq ya, tapi isim jamid. Maka domir itu nggak bisa jadi na'at. Ya, karena memang domir itu ya tidak bisa sebagai sifat ya. Nah, kemudian yang kedua, ma la yaqa'u na'tan wa yaqa'u man'utan wa huwa al-'alamu. Li'annahu qad yaqa'u fihi al-musyarakata al-lafdhiyata fahtaja lin-na'ti mislu ja'ani Muhammadun al-karimu. Kelompok ma'rifat yang kedua dalam pembahasan na'at, apa yang tidak bisa menjadi na'at tapi bisa menjadi man'ut, yaitu al-alamu, isim alam, ya nama-nama. Karena sesungguhnya ya, isim alam itu terkadang terjadi padanya al-musyarakah al-lafdhiyah, lafaz yang berserikat. Fahtaja lin-na'ti, maka butuh kepada sifat. Contohnya, ja'ani Muhammadun al-karimu. Ya, Muhammad yang mulia telah mendatangi aku. Jadi kalau isim alam itu bisa jadi man'ut, tapi nggak bisa jadi na'at. Ya, karena secara makna pun nggak cocok ya. Kan nggak mungkin kita bikin kalimat, misalnya telah datang Zaid yang Muhammad. Kan nggak mungkin. Ini namanya nama itu ya justru bisanya disifati. Ya, tapi menjadi sifat nggak bisa. Ya, nah. Kemudian yang ketiga, ma yaqa'u na'tan wa man'utan wa huwa ismul isyarati wal mausulu wal mu'arrafu bil alifi wal lami wal mudhafu ila ma'rifatin. Kelompok yang ketiga ya. Jadi kan sebetulnya ma'rifat itu ada 6 kan. Yang pertama dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, al mu'arraf bi al, kemudian al idafah itu ilal ma'rif ya. Nah, dari 6 itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang nggak bisa jadi na'at, nggak bisa jadi man'ut, yaitu domir. Kelompok yang kedua nggak bisa jadi na'at, tapi bisa jadi man'ut, yaitu isim alam. Nah, kelompok yang ketiga bisa jadi na'at, bisa jadi man'ut. Dan dia adalah isim isyarah, isim mausul, yang menjadi ma'rifat karena adanya alif lam atau al. Kemudian idhofah kepada ma'rifat. Taqulu ja'ani hadar rajulu wa shalla Muhammadun hada. Perhatikan di sini. Ja'ani hadar rajulu, ya telah mendatangiku laki-laki ini. Maka di sini i'rabnya ja'ani ja'a fil madi, nunnya nun wiqayah, ya-nya maf'ul bih muqaddam, hada ini isim isyarah sebagai fa'il. Ya, ar-rajulu badal dari hada. Kemudian shalla Muhammadun hada, ya. Telah salat Muhammad yang ini. Di sini ya hada ya shalla fil madi Muhammadun sebagai fa'il, hada isim isyarah sebagai na'at dari ya Muhammad, ya. Nah. Kemudian taqulu ja'ani alladhi najahal mujtahidu. Wa ja'ani tilmidhu alladhi najaha, ya. Telah mendatangi aku ya orang yang berhasil, yaitu yang bersungguh-sungguh. Dan telah mendatangi aku ya murid yang berhasil. Nah, di sini alladhi bisa menjadi na'at dan juga bisa menjadi man'ut, ya. Nah, begitupun ja'ar rajulul fadilu. Ya, ja'ar rajulu al-fadilu. Fal awalu man'utun wasani na'tun. Ya, telah datang laki-laki yang mulia.
fadil itu yang utama, memiliki keutamaan. Maka yang pertama adalah man'utnya, maksudnya rajul adalah man'ut. Yang kedua adalah na'at, ya. Al-fadil ini adalah na'atnya. Di sini ya, ini contoh yang al-mu'arraf bi al, ya. Wa taqulu hadza kitabi al-mufidu wa hadara gulamu Muhammadin sadiquka. Ya. Ini adalah kitabku yang berfaedah dan telah datang, ya, anaknya atau pembantunya Muhammad sadiquka, ya, temanmu. Di sini kan kalau kita i'rab hada, ini adalah isim syara mubtada, kitabi dia sebagai khabarnya, yaknya dhamir mutakallim mudhaf ilaih. Al-mufiduni na'at dari kitabi. Ya, nah. Kemudian hadara gulamu Muhammadin, hadara ini adalah fi'il madhi, gulamu fa'il, Muhammadin ini adalah mudhaf ilaih, sadiquka ini dia sebagai badal, ya. Di sini sadiquka sebagai badal, kafnya sebagai mudhaf ilaih. Nah, ini contoh-contoh isim-isim ma'rifat yang bisa sebagai na'at, bisa juga sebagai man'ut, ya. Nah, meskipun ya kalau kita lihat ada beberapa pembahasan yang ini sebetulnya bentrok dengan pembahasan lain, ya. Seperti tadi hadara gulamu Muhammadin sadiquka. Nah, ini kan lebih cocok kalau kita katakan sadiquka sebagai badal, ya, ketimbang kita sebut sebagai na'at, ya. Nah, baik, demikian pembahasan tentang na'at, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.